Shalom, selamat pagi. Hari ini, Selasa 7 April 2026. Bacaan Alkitab terdapat pada Yohanes 20 ayat 1-10 dan Yohanes 20 ayat 19-23. Ayat nas terdapat pada Ulangan 10 ayat 18-19 yang berbunyi, Tuhan yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing. Dan yang kedua terdapat pada Matius 25 ayat 34 dan 36 yang berbunyi, Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Renungan berjudul, Kasih Allah yang Membela. Salah satu tanda kehidupan orang percaya bukan hanya terlihat dari doa atau ibadahnya, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan sesamanya. Iman yang sejati tidak berhenti pada kata-kata, tetapi terlihat dalam tindakan kasih yang nyata atas sesamanya. Ibadah yang sejati adalah ketika tangan kita menyentuh luka dunia. Ulangan 10 ayat 18-19 menggambarkan karakter Tuhan yang penuh belas kasihan. Disebutkan bahwa Tuhan membela hak anak yatim, memperhatikan janda, mengasihi orang asing, dan memberi makanan dan pakaian. Bagian ini menunjukkan bahwa Tuhan peduli kepada kaum rentan dan Tuhan tidak pernah melupakan mereka yang lemah dan tersisih. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa hati Tuhan selalu berpihak kepada mereka yang membutuhkan. Musa menegaskan bahwa Allah menjadi pembela bagi mereka. Hal yang sama disampaikan dalam Matius 25 ayat 34 dan 36. Kasih Tuhan tidak hanya untuk kita nikmati sendiri, tetapi juga harus kita teruskan kepada orang lain. Jika Tuhan memperhatikan orang yang lapar, maka kita pun dipanggil untuk memperhatikan mereka yang lapar. Jika Tuhan memberi pakaian kepada yang membutuhkan, maka kita juga dipanggil untuk menolong mereka yang kekurangan. Jadi, iman kita tercermin melalui kasih yang bergerak dan bertindak. Kasih kita kepada sesama bukanlah sekadar budi baik, melainkan pantulan dari pengalaman kita sendiri akan kasih Tuhan. Kita mengasihi karena kita terlebih dahulu dipulihkan oleh Tuhan saat kita masih asing dan berdosa. Dunia saat ini masih penuh dengan orang yang membutuhkan perhatian dan kasih. Sebagai umat yang telah ditebusnya, kita pun dipanggil untuk menjadi saluran kasih Allah bagi mereka. Kita mungkin tidak dapat menolong semua orang, tetapi kita selalu dapat menolong seseorang. Karena itu, marilah kita hidup sebagai orang yang membawa kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui perkataan, perhatian, dan tindakan kita, orang lain dapat merasakan kasih Allah yang nyata. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Oleh Pendeta Naftalia Julita Lender. Untuk doanya, Bapa di sorga, ajarlah kami untuk tidak hanya mencintai-Mu dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan nyata. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian tentang kebaikan-Mu yang nyata. Amin. Saya Ika, Widya Asih Singaraja, salam bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.